semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Oke, malam ini kembali lagi dengan saya Noni Dan saya Reza di Planet Soccer If You Are Football Fanatic. Malam ini agak berasa seperti di rumah sendiri. Kenapa saya ngomong begitu? Karena berkaitan dengan Piala Gubernur Kaltim. Ini masih rangkaian Piala Gubernur. Iya, dan ini supporter asli nih, bukan dari Eropa lagi nih. Kali ini kita ambil yang dalam kota deh. Sekali-sekali ini ya, dalam negeri benar. Oke, kita sambut teman-teman dari Aremania. Balik Papa. Ya. Apa kabar nih? Ngomong bahasa Jawa takut salah. Alhamdulillah. Cuman ya tidak kemarin apa itu sudah beberapa kali kita atur ke Samarinda, suara masih belum ngumpul. Biasa, ya. Kalau supporter gitu, suara agak serak-serak itu baru menandakan karena supporter biasanya. Habis kita di stadion suaranya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa diperkenalkan satu-satu boleh deh. Biar yang nonton di rumah ini senang disorot kamera kan. Laskar Kesana asli Malang. Oke. Saya Iwan. Saya Adit. Saya John dari Malang. Saya Jiri dari Balikpapan. Kebetulan saya dari Malang. Inilah kami Aremania. Ya memang notabene kami bukan cuma hanya dari Malang aja. Iya. Ya kebetulan yang ada yang dari Ponorogo. Kebetulan teman saudara saya ini asli Balikpapan. Perlu nanti kita perlu tanya kenapa kok jadi dukungnya Aremania gitu ya? Enggak, bukan. Biasanya gitu terpaksa disuruh kakak kan, ayo kita nonton bola dikasih baju Arema gitu jadinya sudah terdoktrin ya. Ini yang tadi bilang dari Malang baru datang nih dari Malang, nggak ya? Baru datang. Dari pertandingan kedua. Oh, dari pertandingan kedua. Dari pertandingan kedua lawan Persisam. Jadi rencana mau sampai selesai ini ya? Mau sampai final kalau insya Allah. Kalau tadi itu dia Persibaya. Gak masalah nih. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol yang di depan, kita ngobrol-ngobrol yang di belakang dulu nih. Kemarin setelah satu grup dan akhirnya Arema memastikan diri lolos ke semifinal. Ini perjalanan yang cukup susah kah atau biasa-biasa aja nih? Karena Arema tim besar. Gimana komentarnya? Ya, inilah yang namanya bola ya, bukan dianggap sebuah tim besar ataupun tim kecil, tapi yang namanya bola itu putar, siapa aja biar dianggap dia itu tim besar, tim kuat. Apabila memang sudah waktunya kalah ya kalah. Seperti halnya awal pertandingan kita meyakinkan bisa menang lawan Gresik, tapi pertandingan kedua kami dari Arema kebetulan kalah dari tuan rumah, dan juga untuk pertandingan ketiganya ya alhamdulillah untuk itu memuaskan dengan hasil menang sebagai penentu untuk melanjutkan ke arah semifinal. Ya itu bukan satu patokan ya tim besar, tapi pertandingan di lapangan itu yang menentukan. Banyak faktor ya. Di lapangan itu faktornya banyak, maupun dari tim juga kadang dari kondisi lapangan juga mesti kadang mempengaruhi ya. Kondisi tim juga ada waktu-waktu tertentu yang kadang pemainnya ada yang banyak cedera, mungkin kelelahan juga bisa. Iya, karena perjalanan jauh biasanya. Ini pertandingan kemarin sudah cukup apa ya? Arema sudah cukup seperti itu atau terakhir lawan mana sih Arema ini? Yang pas memastikan lolos? Melawan Lamongan, Persela. Persela ya. Sudah cukupkah tim Arema? Atau itu permainannya kemarin pas terakhir sama Arema? Apapun itu ya hasilnya, kita pasti mengharapkan itu satu kemenangan kan. Untuk prosesnya sih kalau kami dari supporter sih sebenarnya tidak pernah melihat itu jalannya pertandingan itu kayak mana. Saya terus terang, saya pribadi aja tahunya itu sudah selesai, sudah di tengah perjalanan lagi istirahat baru nanya, oh iya ya tadi menang berapa ya. Karena memang kami tidak melihat, kecuali kalau mungkin live di TV itu baru kita bisa lihat jalannya pertandingan gimana, siapa yang main bagus, siapa yang main jelek, sampai itu kalau lihat di TV. Tapi kalau sudah di lapangan terus terang kalau kami sampai tidak tahu itu jalan pertandingan, golnya siapa, tahu-tahu ya sudah, oh habis waktunya, oh menang gitu. Tahunya mereka ngejar aja gitu. Makanya sih kita. Aku yang ngegol siapa biasanya.
biasanya supporter gitu kan. Tapi gimana nih overall Arema mainnya keseluruhan? Ya alhamdulillah Puas atau sudah. gimana? Tapi masih ada, biar gimana pun perbaikan itu pasti perlu ada ya, karena memang sempat di pertandingan kedua itu ada kalahnya, meskipun apa itu dari tim tuan rumah, tapi ya perlu ada evaluasi dari tim pelatih kenapa nggak bisa kalah. Ya meskipun kalah atau menang itu hal yang biasa, cuman kan perbaikan itu perlu. Tapi yang mungkin lebih tahu yang nonton di TV ya. Dan kami tahunya kalah gitu aja sudah. Oke, mungkin yang masih yang dari Malang Iya, ya, yang jauh dari Malang nih gimana? Gimana Balikpapan nih, kita tanya Iya, Balikpapan iya. gimana nih? Asik nggak? Sebelumnya udah pernah ke Balikpapan? Sebelumnya sudah tinggal Udah. di sini. Oh ya udah. Makanya dia, karena dia tahu Balikpapan enak, makanya dia kembali. Tepuk tangan dong buat Balikpapan. Gimana nih? Kalau dari Arema rombongan atau sendiri? Nah, berapa orang? Kebetulan kemarin ada rombongan dari Dirijen, Ya. Ya. tapi setelah pertandingan yang kedua mereka pulang. Mungkin Gantian. semifinal mereka balik lagi. Oh, gantian ya. Iya. Cari sangu dulu. Jadi sana. dari Malang tinggal berapa orang yang stay di sini? Dari Malang kita tinggal 3 orang. 3 orang. Ya, yang 2 stay di Samarinda. Oh, Di udah. Aremania sana. Yang satu lagi di sini. Iya lagi. Oke, mungkin bisa komentarin sedikit Arema kemarin main di Kaltim gimana? Mungkin tanggapan saya seperti Mas Junet, Iya. kita tidak fokus untuk melihat pertandingan, kita Iya. fokus untuk semangatin timnya. Ini susah nanya sama supporter nih, gini jawabannya sih. Dia sibuk Apalagi aja. yang harusnya ke tribun Iya, ya, iya. ke lapangan tuh nggak kelihatan. Ada lagi ya mungkin poin penting dari kami, khususnya Aremania, Balikpapan dan Kaltim secara menyeluruh ya, dari ataupun Kalimantan, di mana ajang pertandingan Arema di Kalimantan ini adalah merupakan salah satu ajang reuni bagi kami. Kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang dari luar kota, dari banyak kota, baik dari Banjar, dari Tabalong, Grogol, Sangatta, Bontang. Itulah ajang bagi kami untuk bisa ketemu dengan saudara kami. Sehingga di situ sebenarnya kalau pertandingan itu kami lebih fokus ya melampiaskan hasrat kami untuk mendukung Arema dan juga untuk reuni dengan saudara-saudara kami. Ya memang kalau tidak dengan acara seperti ini kami tidak bisa ketemu gitu biasanya. Memang momen ini yang kita tunggu dari Kalimantan, teman-teman dan saudara-saudara kami di Kalimantan. Jadi silaturahmi tetap dijaga Ya. baik ya. Jadi selain nonton bola tetap harus jaga silaturahmi. Nah, Oke. ini dari Aremania Balikpapan. Ya. Gimana nih cerita bisa Bisa terjerumus. Iya, supporternya Arema. Cinta mungkin bang ya. Iya. Cinta bang. Nggak bisa ngomong apa kalau saya Iya. bilang. Cinta apa dulu? Cinta Aremania nih. Kak Arema. Cinta Arema ya. Jadi kenapa? Alasannya gitu. Dukung Arema apa sih? Cinta. Kalau sudah menyangkut cinta itu alasannya tuh apa ya? Oh, dipaksa kali sama sebelahnya dulu. Mungkin gini, Nggak ada kita juga baru-baru aja kan. Mungkin sama halnya cuman kalau tim luar suka tim apa? Terus ke MU. Kenapa suka MU? Karena apa ya? Dia juara Inggris yang paling banyak. Seperti halnya saudara kami seperti Samsuni ya, seperti itulah. Jadi Saman belum pernah kan yang namanya tahu Manchester United itu kandangnya kayak mana. Tapi kenapa Saman sayang sama MU? Seperti halnya saudara kami Juni. Juni gabung sama kami udah berapa tahun? Kurang lebih 6 tahun Tahun berapa? di Aremania Balikpapan. 2010 Malang. berdiri Aremania Balikpapan, saya sudah gabung. Ke Malang tahun berapa? 2010 sebelum deklarasi. Cuma kenal gitu. Itulah baru seperti itu. Banyak teman-teman kami yang memang sebenarnya tidak pernah yang menginjakkan namanya Kota Malang, tidak pernah tahu yang namanya Kanjuruhan itu seperti apa, tapi karena dasar cinta yang memang nggak tahu ya, itu masing-masing ya punya alasan kenapa dia suka. Seperti hanya kami kemarin tur, saya baru tahu kemarin ya, ada cewek dari Bali, asli Bali, ngotot sekali minta ikut tur. Saya mau minta ikut, di Ponce kebetulan teman saya, ngotot minta ikut ini. Sampai cowoknya yang lagi dinas nggak bisa ikut, dia ngotot saya mau ikut, cari teman yang bonceng pakai motor,
hujan-hujan berangkat naik motor itu ikut. Kenapa sih Su? Ya karena saya suka itu aja. Kenapa kau suka? Ya nggak bisa dipaksa. Jadi memang ada apa ya alasan-alasan tertentu. Tapi kadang nggak perlu tanpa alasan aja bisa. Namanya cinta kan nggak perlu tanpa alasan. Akhirnya buat kita yang mau gabung dengan kita Boleh, tanya bisa, sama iya. dia ataupun nanti ikut kuis ya di akhir acara Iya ya. boleh. Bisa. Langsung aja ke line telepon ke 734 berapa ya? 994. 734 lupa. Iya, 734. Langsung aja telepon ya. Iya langsung aja telepon bisa. Ini Aremania Balikpapan udah berapa tahun? Dari tahun berapa nih? Aremania itu berdiri atau deklarasi tepatnya itu tanggal 8 Agustus tahun 2010. 2010. Ya, tapi sebelumnya sih kita ada, cuman kita tidak pernah terkoordinir ya, sehingga kita baru mendaftarkan resmi kepada manajemen tim Arema FC di Malang dengan didatangi dari beberapa tokoh dari Malang itu tanggal 8 Agustus 2010. Khusus 2010. Ya. Mungkin kita kan sering lihat nih kalau namanya supporter tuh di TV Aremania dengan kompak bisa bikin koreografi dengan chantnya juga 90 menit nonstop gitu. Mungkin apa sih rahasianya gitu? Apalagi kan namanya di stadion tuh ngatur teman-teman susah apalagi Susah untuk kan, banyak tuh, koreografi gitu. ribuan tuh kan. Nah, kadang yang tiba-tiba sudah latihan koreografi biasanya nggak datang, yang datang lain orang jadi nggak tahu koreonya seperti apa. Mungkin bisa cerita sedikit. Yang asli Malang boleh. Ultras nih kayaknya di muka-mukanya. Sebenarnya mukanya bukan orang Malang ya, Oh, iya. orang Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Di Banyuwangi sebenarnya. Ya kalau masalah koreografi mungkin itu spontanitas ya. Di sana koreografi menggunakan tangan itu udah kultur, kita udah ada. Jadi siapapun orang yang berdiri di depan dirijen itu akan melakukan gerakan yang sama nantinya. Pertandingan selanjutnya, pertandingan Arema terus itu sama. Jadi berawal dari hati lagi sih. Spontanitas ya. Jadi dia sadar Udah jadi diri kultur. kalau dia nggak pengen ngecan dia pindah ke tribun lain gitu ya, nggak usah di depan diri jadi. Oh enggak gitu. Enggak ya? Jadi ada rasa malu mungkin. Oh. Temannya teriak-teriak dia diam aja, ada punya rasa malu. Kok saya diam aja, sedangkan teman saya di sebelah itu semangat. Jadi memang beberapa supporter di luar daerah kan bisa kita lihat tuh biasanya di TV selain masanya yang banyak juga koreografi dan chantnya juga kreatif gitu. Yang lain mungkin mau komentar, Iya. jangan Yang senyum mana aja. nih? Senyum aja nih. Udah kita lihat kamera senyum aja. Kalau untuk masalah tadi dibilang semangat ya, kenapa nggak capek-capek tadi? Iya. Ya itu Capek sih capek, ya kan? Ya, itu sih balik lagi kayak seumpamanya nih kita main bola atau pemainnya bagus banget, baru kita kok lemes banget, pasti ada semangatnya. Iya. Tapi ya tetap aja balik, namanya manusia kan pasti ada capeknya. Tahu-tahu nanti udah selesai 30 menit baru capek. Baru ya. berasa capeknya. Capek Atau ya. beres pertandingan baru berasa capeknya. Iya. Intinya sih balik lagi sih ke semangat itu aja sih, sama apa ya, atmosfer lah pertandingan. Sama mas, komentar nih, nyaut dia. Semangat sama rasa satu jiwanya Aremania. Jadi Siapa sih ini? itu tadi menjadi power yang nggak habis-habisnya di tribun untuk Aremania. Karena memang supporter tuh biasanya kalau kita saya juga dulu pernah eksis di supporter, dulu pernah eksis. Jadi kalau sudah di belakang gawang di depan dirijen tuh kita taunya cuma ngecan, taunya cuma koreo gitu, nggak terasa 90 menit itu kayak sebentar. Cepet aja gitu. Tahu-tahu sampai rumah udah capek. 90 menit aja cepat aja half time. Iya. Sampai rumah tahu-tahu udah capek, soalnya udah serap gitu. Jadi tahunya cuma itu doang gitu. Jadi nggak berasa. Terus Aremania ini jadi salah satu supporter yang kreatif ya kan. Saya kemarin sempat lihat juga ada video apa tuh ya, video supporter. Saya lupa, cuma saya pun ada nonton tuh video supporternya Aremania. Mungkin ide kreatifnya teman-teman tuh bisa dapat dari mana aja sih gitu kok. Bisa jadi salah satu ini juga ya, pelopor kadang chance tuh ada yang mungkin Aremania jadi pelopornya chance gitu biasanya gitu. Untuk koreo ataupun lagu ya itu sebenarnya bukan cuma dari satu orang aja. Ya, misal itu dari semua, dari teman-teman juga. Misal ada yang ngomong
coba kita bikin lagu ini, oke, coba kita akhirnya pas waktu di tribun ya kita lempar ke forum ataupun ke kalangan. Jika mereka akhirnya terima, otomatis akan terus-terusan diulang. Dimana yang memang kuncinya bahwa lagu itu jangan terlalu rumit seperti halnya kayak lagunya Dewa yang mau dibikin ke stadion ya, tidak ada yang hafal ya. Yang nyata apa itu mudah dihafal, itu yang kuncinya paling utama, mudah dihafal dan lagunya jangan banyak cengkok ya, seperti halnya mungkin orang nyinden ya nggak mungkin dipakai di situ. Yang pasti untuk lagu itu aja ya, mudah diingat dan juga gampang lagunya. Dan juga untuk koreo, masalah koreo ya gerakan tangan itu seberapa banyak sih ya, cuman segitu-segitu aja. Jadi mungkin karena sesuatu yang diulang-ulang sehingga kita akan secara spontan biar dirijen sudah mengarahkan tangan ke sini, otomatis semua akan ikut karena memang gerakannya memang sudah seperti yang disampaikan saudara kami bahwa memang itu sudah suatu rutinitas. Tapi kalau untuk lagu ataupun yang lain-lain koreo seperti halnya bendera yang raksasa itu ya ada banyak dari kami yang memang dana murni juga dari Aremania. Tidak seperti ini kalau di Eropa kita banyak informasi memang itu dari manajemen. Tapi kalau dari kami kebanyakan memang dari supporter sendiri itu dana. Seperti ini kemarin dikibarkan bendera merah putih yang di Sleman ya, yang ya sempat mau dikibarkan di Sleman, itu bendera merah putih terbesar sedunia, yaitu yang memang dari inisiatif dari teman-teman kami. Videonya kalau nggak salah yang di itu bendera merah putih. Tapi sayangnya di sini kemarin nggak boleh pakai giant flag ya. Setik aja nggak bisa masuk. Itu teman-teman itu sempat ini juga perkusi nggak boleh, akhirnya perkusi diperbolehkan tapi giant flagnya ya agak-agak. Tapi tetap nggak boleh ya? Ya tetap boleh, tetap boleh. Ya, seperti kalau kami nonton bola tanpa perkusi, tanpa aksesoris kami, apa bedanya sama nonton wayang? Bawa aja di situ kopi, kacang, bawa sarung, sudah duduk manis. Itulah kami supporter ya harusnya dikasih kebebasan untuk berekspresi, memberikan support kepada tim kami, itu yang paling penting karena memang tanpa paduan dari perkusi rasanya kurang greget kali. ya kayak sayur tanpa garam. Karena boleh nyinggung sedikit, mungkin supporter di Indonesia ini jadi kambing hitam aja kadangnya. Jadi mungkin ada oknum-oknum yang bikin rusuh gitu. Terus itu katanya misalnya ada yang rusuh nih dari tribun sebelah sana misalkan. Ini Aremania ini yang rusuh, akhirnya mereka nggak boleh bawa perkusi, nggak boleh bawa giant flag, itu kan jadi kambing hitam gitu. Sebenarnya supporter Indonesia